Fenomena umat lintas agama berburu takjil di bulan Ramadan memang sedang ramai menjadi buah bibir di media sosial. Warganet menyebut fenomena ini sebagai war takjil. Tentu bukan peperangan dalam arti hadirnya kekerasan, namun ungkapan ini justru menggambarkan keseruan warga lintas agama yang turut berburu takjil di pasar meski tidak ikut berpuasa. Takjil Ramadan merupakan salah satu tradisi yang telah lama ada di Indonesia. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas sosial terhadap sesama Muslim yang berpuasa. Takjil biasanya diberikan oleh individu atau kelompok kepada orang yang telah berpuasa. Makanan yang biasa disertakan dalam takjil adalah makanan ringan yang mudah dicerna dan tidak mudah membuat lapar, seperti kurma, roti, dan air. Takjil atau makanan yang menjadi pembuka dari ritual sekali setahun bagi umat Islam, yaitu pada bulan puasa Ramadan. Setiap sorenya di bulan Ramadan sekitar pukul 3 sore waktu setempat, banyak titik-titik yang menjadi tempat para pedagang berjejer menjajakan beragam kudapan untuk berbuka puasa. Ternyata jajan atau beli takjil juga termasuk ke dalam sedekah. Mengingat di bulan yang suci ini, memperbanyak sedekah itu sangatlah dianjurkan. Bentuk sedekah itu sangat beragam, bahkan jika seseorang itu suka jajan, itu pun termasuk sedekah. Hal itu seperti diungkapkan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau yang akrab disapa Gus Baha. Menurut Gus Baha, tidak sedekah namun suka jajan itu sudah masuk kategori sedekah. Karena memberi keuntungan penjual 200 perak saja itu lebih sopan daripada memberinya uang cuma-cuma. Penjualnya senang, dagangannya laris, dan dia tidak tersinggung. Daripada sedekah Rp2.000, penerima sedekah ada potensi tersinggung, kata beliau dalam menghadiri sebuah ceramah. Ternyata, sedekah yang dimaksud ini juga termuat dalam etika Kristen Protestan yang dipelopori oleh kelompok Puritan, yaitu Calvinis, Pietis, Metodis, dan Baptisan. Nah, menurut Weber ada 3 konsep besar, yaitu yang pertama adalah the calling. Konsep ini dimaknai sebagai kegiatan untuk memenuhi moral dunia. Maksudnya di sini adalah kegiatan untuk berbuat baik antar sesama. Yang kedua, doktrin predestinasi. Beranggapan bahwa adanya keyakinan bahwa Tuhan telah menentukan nasib atau keselamatan seseorang di akhirat kelak. Kekayaan seseorang di dunia menjadi bukti keselamatan mereka di akhirat. Ada istilah begini, kekayaan berasal dari tangan Tuhan dan harus digunakan untuk membangun kerajaan Tuhan. Kesimpulannya adalah, meskipun kekayaan telah didapatkan, tetapi menikmati terlalu berlebihan untuk diri sendiri, termasuk menjadi perbuatan yang tercela. Yang ketiga, mereka atau orang Kristen Protestan mengejar kekayaan bukan sebagai sarana untuk kepuasan atau memenuhi kebutuhan materialnya, melainkan spiritualnya. Nah, kebutuhan spiritualnya adalah hubungan mereka dengan Tuhan. Contoh dari menumbuhkan hubungan dengan Tuhan adalah membuat Tuhan senang dengan apa yang kita perbuat. Contohnya adalah berbagi kepada sesama. Dengan berbagi kepada sesama, kita termasuk membantu orang lain. Berbagi di sini dapat diartikan banyak macam. Seperti halnya kita membeli takjil para pedagang UMKM itu juga termasuk kegiatan yang membantu orang lain. Itu sesuai dengan apa yang menjadi garis besar 3 konsep besar tersebut. Fenomena berburu takjil antara masyarakat Muslim dan non-Muslim dalam perspektif fungsionalisme struktural. Teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons dapat membantu memahami fenomena berburu takjil antara masyarakat Muslim dan non-Muslim. Teori ini memandang masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan.
Berikut kaitannya antara teori tersebut dengan berburu takjil, yaitu yang pertama, solidaritas dan integrasi. Berburu takjil menjadi momen kebersamaan dan keakraban baik bagi muslim maupun non-muslim. Kegiatan ini memperkuat hubungan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Bagi non-muslim, berburu takjil merupakan bentuk penghargaan dan toleransi terhadap tradisi Ramadan. Yang kedua, saling melengkapi. Muslim dan non-muslim saling membantu dalam menyediakan dan mencari takjil. Non-muslim dapat membuka usaha takjil, menyediakan tempat berbuka puasa, atau membantu mengantarkan takjil. Kerjasama ini mencerminkan saling ketergantungan dan simbiosis mutualisme dalam masyarakat. Yang ketiga, keseimbangan sosial. Berburu takjil membantu mendistribusikan makanan secara merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan rasa keadilan. Tradisi ini juga membantu menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial. Yang keempat, nilai dan norma. Berburu takjil mencerminkan nilai-nilai positif seperti berbagi, toleransi, dan kepedulian sosial. Kegiatan ini memperkuat norma dan nilai yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Tradisi ini menjadi contoh bagaimana nilai-nilai agama dapat diimplementasikan dalam kehidupan sosial.